Pemirsa, sejumlah kepala desa di Jombang, Jawa Timur menerima surat edaran dari Partai Gerindra. Surat Gerindra tersebut menjanjikan alokasi dana APBN 1 miliar rupiah untuk desa jika mendukung Prabowo menjadi presiden. Para kepala desa mengaku tertarik dengan janji politik ini, tapi di sisi lain tidak ingin terjebak pada kepentingan politik. Surat komitmen Partai Gerindra diterima kepala desa di Jombang pada awal bulan Januari 2014. Surat ini berisi komitmen mendapat 1 miliar rupiah minimal bagi desa yang memilih atau mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Ini membuat beberapa kepala desa bimbang. Di satu sisi, tertarik untuk memajukan desa yang dipimpin, namun di sisi yang lain tidak ingin terjebak dalam pusaran politik praktis. Kepala Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang Kota misalnya, usai menerima surat dari Partai Gerindra yang ditandatangani Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto, mengaku bingung untuk menyikapi surat yang diterima. Masalah dukung-mendukung yang terkait dengan Prabowo, kami juga tidak berani untuk melakukan langkah-langkah memberikan kepastian secara mendukung Pak Prabowo, karena terkait kami ada birokrasi yang lebih tinggi dari desa kami. Lain halnya dengan Kepala Desa Mayangan Juri. Kepala desa ini justru terang-terangan mendukung Gerindra. Kalau saya pribadi, sejak awal sudah ke Pak Prabowo, masalah fikirnya, orangnya kelihatannya tegas. Tapi sejauh ini sudah tertangkap tindak lanjut Pak dari surat itu Pak? Belum. Surat komitmen yang diterima para kepala desa ini hanya satu dari sekian banyak manuver partai politik untuk memenangkan pemilihan umum yang akan datang beberapa bulan lagi. Manuver yang memanfaatkan undang-undang desa yang telah disahkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Amir Zaki, Metro TV. Berbagai cara dilakukan partai politik untuk memenangkan pemilu 2014. Kali ini janji politik Partai Gerindra memberikan uang 1 miliar rupiah untuk kepala desa bila Ketua Dewan Pembinanya Prabowo Subianto menjadi presiden. Tindakan ini pun menuai kritik sebagai aksi menunggangi undang-undang desa. Ini adalah contoh surat komitmen Partai Gerindra yang dikirimkan kepada 80.000 kepala desa dan lurah di Indonesia untuk memberikan dana minimal 1 miliar rupiah bila Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Presiden 2014. Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon membantah surat komitmen untuk kepala desa ini adalah bentuk politik uang. Ya, kalau namanya partai politik kan memang tujuannya adalah merebut kekuasaan, eksekutif maupun legislatif, melalui pemilihan umum. Dan kami menambah lagi dengan cara yang edukatif, melalui program. Tapi, jika ditilik lebih lanjut, dalam Undang-Undang Desa yang baru disahkan Desember 2013, ada alokasi dana 10% dari APBD untuk desa yang bila dirata-rata mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. Dana ini efektif diberikan pada tahun 2005. Maka tidak heran bila surat komitmen Partai Gerindra ini pun mendapat hujatan dari fraksi lain di DPR. Dari segi kemunculan surat dan idenya itu menurut saya ya sebenarnya tidak menjelaskan sesuatu yang baru. Bahkan kalau kita lihat dihitung dari jumlah angkanya kan turun, ya kan, karena rata-rata 1,2 sampai 1,4. Jadi kalau jualan undang-undang desa dan dijadikan ajang kampanye untuk salah satu capres itu, saya rasa kurang etis ya, karena melihat kehadirannya juga kurang, tapi kemudian ketika setelah ini undang-undang ini selesai semuanya merasa paling berjasa begitu. Pengamat politik Burhanuddin Mutahdi menilai surat komitmen Partai Gerindra adalah bentuk dari politik klaim untuk pencitraan ekstrim demi mendapat suara di pemilu nanti. Itu satu bentuk politik pencitraan yang ekstrim dengan menipu tanda kutip ya kepala desa, seolah-olah 1 miliar per desa nanti itu hasil kerja keras dirinya, padahal itu amanat undang-undang. Di sisi lain, pasca disahkan 3 bulan lalu, tudingan aksi menunggangi undang-undang desa demi meraih suara pemilu 2014 tidak hanya dilakukan Gerindra, tapi juga 8 partai politik lain yang ada di Senayan. Dari Jakarta, Andini Arianto, Wika Risesa, Metro TV.
Pemirsa, surat edaran dari Partai Gerindra terkait janji uang 1 miliar rupiah ke tiap desa mengundang polemik. Banyak pihak menuding Partai Gerindra mendompleng Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang baru disahkan akhir Desember lalu. Partai Gerindra mengatakan janji itu sebagai bentuk pendidikan politik. Kami membahasnya lebih dalam soal ini bersama beberapa narasumber. Di sebelah kiri saya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Mas Fadli, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga ada analis politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih sudah hadir. Dari Tangerang, dari luar studio ada anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Mas Budiman Sujatmiko, ini juga Wakil Ketua Pansus RUU Desa. Mas Budiman, selamat malam. Selamat malam, Putri. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya ke Mas Fadlizon dulu. Anda mengatakan ini bukan politik uang, tapi apa bentuknya? Ya, kalau politik uang itu kan berarti ada uang yang tertransfer ya. Ini adalah bukan money politik, ini adalah program politik ya. Dan dalam program politik itu tentu ada riwayat. Kalau kita lihat yang menjanjikan uang kan? Menjanjikan uang untuk misalnya seperti Obamacare menjanjikan untuk melakukan kesehatan bagi masyarakat, itulah politik ya. Ini kemudian menjanjikan uang cash loh. Jadi begini. Cash loh 1 miliar. Coba dibaca baik-baik. Langsung ke masyarakat tanpa melalui jalur yang birokratis. Ya, baca baik-baik. Surat Pak Prabowo ini didasarkan pada komitmen Partai Gerindra mau memperjuangkan agar dana itu langsung kepada desa melalui musyawarah di desa berdasarkan kepentingan desa. Dan kami punya orang-orang atau punya anggota DPR di Komisi 2 memperjuangkan ini sudah sejak dari tahun yang lalu. Untuk 1 miliar itu, mulanya mereka dicemooh, ya kan? Kemudian tanggal 26 Oktober kita berkomitmen mengundang para organisasi perwakilan kepala desa seluruh Indonesia. Ada APDESI, ada AKD, ada PPDI, ada para Denusantara, ada HKTI, ada APPSI. Ya, inilah komitmen. Nah, partai yang berani melakukan komitmen kepada desa agar ada politik keberpihakan kepada anggaran memberi desa. Janji ya, komitmen memberi janji ya. Iya. Kalau nanti Partai Gerindra misalnya mendapat mandat dari masyarakat dan kemudian di follow up oleh surat Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra kepada seluruh kepala desa. Jadi ini inilah politik modern, gitu ya. Ini politik modern, ini bukan money politik. Jadi kalau ada yang mengatakan money politik, saya kira harus baca buku lagi itu. Transaksi, berupa politik transaksi di sini. Ya, yang ketika kita apa? Terpilih, oke kita kasih. Iya. Kalau kita jadi, kita kasih. Dananya juga dari APBN. Dananya APBN, dana dari rakyat. Nah, selama ini alokasi itu tidak jelas kepada desa, ya. Banyak melalui program-program yang bermacam-macam yang kadang-kadang pemotongannya itu tidak efisien, tidak efektif. Nah, sekarang ada dana transfer daerah juga pasti masuk ke sana. Ada dana dari program-program yang macam-macam digabung jadi satu. Dan ini sesuatu yang bagus. Oke, Mas Budiman, ada alokasi yang tidak jelas selama ini untuk desa, programnya tidak jelas seperti dikatakan Mas Fadlizon tadi, benar begitu? Ya, itu benar apa yang dikatakan Fadli, bahwa memang ada ketidakadilan anggaran terhadap desa selama ini. Yang tidak benar dari yang dikatakan Fadli adalah bahwa seolah ide itu baru muncul bulan Oktober saat Pak Prabowo mengumpulkan kepala desa. Karena sejauh yang saya tahu saat 40.000 kepala desa dan perangkat desa pada tanggal 22 Februari tahun 2010 berangkat ke Jakarta dan di DPR, pada waktu itu seingat saya Pak Prabowo nggak ada di lapangan. Pak Prabowo tidak berada di depan puluhan ribu kepala desa. Yang ingat saya adalah selain saya itu ada Pak Priyo Budi Santoso. Itu satu. Kedua, artinya saat itu tanggal 22 Februari tahun 2010 bahkan sudah ada tuntutan agar ada perjuangan 10% dari APBN yang waktu itu dituntut, ya. Saat itu tidak kami tidak melihat ada kader Gerindra yang ada di lapangan. Kalau kita tarik ke belakang lagi, saat kebetulan tahun 2009 saya maju sebagai calon anggota DPR dari Provinsi Dapil Jateng 8, Bayu Cilacap, dan saya memang bersama teman-teman dibantu tim untuk mengkampanyekan perlunya undang-undang desa, sehingga pada saat itu saya berkampanye membawa draft undang-undang desa disusun oleh tim saya. Pada waktu itu juga sudah ada caleg-caleg dari Gerindra untuk nasional maupun daerah, dan saya kok nggak dengar pada pemilu 2009 ada caleg lain selain saya dari PDI Perjuangan yang membicarakan itu. Itu tahun 2009, sekitar ya awal-awal 2009, kampanye pemilu 2009. Artinya saat kemudian tadi saudara Fadli mengatakan bahwa Pak Prabowo berjanji di depan beberapa organisasi kepala desa,
itu bagus, sebuah bentuk politik modern, dan saya pikir kita butuh bentuk politik yang seperti itu. Tapi kemudian mengatakan bahwa janji itu atau ide tentang anggaran itu adalah otentik, berasal dari pertemuan Pak Prabowo dengan sejumlah organisasi kepala desa, itu yang keliru. Kedua, Undang-Undang Desa ini mengamanatkan ada anggaran 10% dari dana transfer daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Desa. Artinya apa? Karena ini amanat undang-undang, maka ada sumber dari APBN yang kalau dirata-ratakan jika pakai simulasi tahun 2014 kira-kira 750 juta per desa per tahun. Plus pasal 72 ayat 4, 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten itu diberikan kepada desa, yang kalau dirata-rata adalah 400 juta per desa per tahun seluruh Indonesia. Kalau digabungkan kira-kira jadi sekitar 1 miliar 150 juta. Artinya janji kalau Pak Prabowo menjadi presiden 1 miliar, pertama kita harus lihat ada dua kelemahan di situ. Pertama, bahwa seolah turunnya uang itu mensyaratkan seseorang menjadi presiden. Padahal di dalam pasalnya, di dalam penjelasannya, dan saya yakin pemerintah di dalam PP-nya kelak tidak ada bahwa salah satu syarat uang itu turun adalah Pak Prabowo menjadi presiden. Artinya apa? Sebenarnya siapapun jadi presiden, bentar, maksud saya, siapapun jadi presiden, Fadlizon sekalipun jadi presiden, bahwa itu akan tetap turun. Jadi presiden, itu wajib melakukan itu. Wajib melakukan itu. Jadi siapapun boleh. Kedua gini, soal jumlah itu sendiri kan turun kan 1 miliar, padahal kalau dihitung rata-rata 1,2 M, 1,3 M. Jadi tidak tergantung siapapun presidennya, ya. Tidak tergantung juga jumlahnya juga tidak seperti 1 miliar itu. Jadi menurut saya undang-undang ini adalah karya semua anak bangsa, fraksi-fraksi di DPR, pemerintah, rakyat desa yang berjuang, dan itu semua berhak punya kredit atas undang-undang ini. Jadi mengatakan bahwa akan ada uang turun dengan syarat bahwa seorang jadi presiden, saya kira itu agak keliru ya. Siapapun presidennya, ini sebenarnya dana transfer desa ini juga sudah akan turun dan tidak semestinya diklaim seperti itu, apalagi oleh Partai Gerindra. Ya, jadi begini, ini kan bukan masalah klaim mengklaim, ini memperjuangkan. Kalau kita lihat Undang-Undang Desa itu ditandatangannya 18 Desember. Ya. Sementara komitmen Pak Prabowo dan Partai Gerindra ketika itu dengan para wakil-wakil kepala desa itu tanggal 26 Oktober. Tapi time frame-nya ini sudah dari 2010 loh. Iya, idenya lebih lama lagi. Tapi kata minimal 1 miliar satu desa itu memang perjuangan dari anggota dari Partai Gerindra. Tidak ada masalah, tidak ada yang bertentangan. Baru-baru tanggal 26 berjuang, Desember kemudian sudah ketok. Anda salah. Gimana? Berjuangnya sudah lama. Sejak RUU Pansus itu kan kita ada anggota di situ. Dan mereka juga aktif. Hanya kalau tidak salah berapa fraksi yang aktif anggotanya. Ya, karena kita memonitor ya ketika pembahasan undang-undang desa itu. Dan kalau kita lihat di situ, itu kita yang pertama kali melontarkan masalah minimal 1 miliar satu desa. Nah, tapi kalau itu lebih, ya lebih bagus. Kalau bisa 2 miliar satu desa lebih bagus lagi. Kan begitu. Iya begini, kalau saya langsung masuk ke poin utama dari apa sih yang menyebabkan UU Desa ini seakan-akan menarik untuk didompleng. Katakanlah ada pendomplengan untuk kebutuhan secara elektoral. Pertama berkaitan memang dengan jumlah besaran sekitar 1 miliar 150 juta kalau kata Mas Budiman ya, yang ini akan diserahkan kepada desa. Dan kemudian kita ketahui ketika misalnya nanti ada pembangunan infrastruktur, lalu kemudian ada pembangunan SDM, ini kan yang berjasa siapa? Itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan fungsi kepala desa yang kita tahu secara sosiologis itu sangat berpengaruh terhadap perilaku pemilih di pedesaan gitu. Masih sangat menentukan. Dalam survei-survei kepala desa ini sangat menentukan. Dan kita tahu juga ada di dalam pasal undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa tunjangan gaji tetap ini jelas sekarang aturannya. Itu juga bisa menarik hati kepala desa yang selama ini dianggap berpengaruh secara elektoral. Yang ketiga, saya harus mengatakan, saya sudah beberapa kali keluar kota, saya lihat juga daerah pedalaman, beberapa caleg incumbent menggunakan wadah mengatasnamakan sosialisasi undang-undang desa ini untuk melakukan pertemuan, walaupun substansinya tidak seperti itu juga. Jadi memang kita harus mengatakan ya selalu terjadi 2004-2009 upaya pendomplengan dalam bulan-bulan terakhir terjadi dalam masa reses, temu dapil begitu ya. Ini hal yang bisa terjadi dalam politik. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, nanti Mas Budiman bisa jelaskan begitu ya. Kan kalau kita lihat siapa yang berhak mengklaim, kalau sudah jadi undang-undang semua berhak mengklaim. Semua dong. Tapi ketika katakanlah dalam
proses, saya pikir Mas Budiman juga berhak misalnya mengatakan saya tahu sekali prosesnya, kan ada inisiatif pertama jelas. Apakah inisiatif ini dari DPR atau misalnya pemerintah? Karena ada juga dari Demokrat mengatakan inisiatif pemerintah. Yang kedua ada pembicaraan tingkat 1, tingkat 2 misalnya. Di situ jelas tokoh-tokoh siapa saja misalnya yang katakanlah memang berjuang mengaspirasikan beberapa pasal yang sangat krusial. Mas Budiman saya pikir harus dibuka di sini karena memang kalau kita bicara di negara maju, asalkan bisa faktual, empiris, mereka bisa buktikan mereka memberikan inisiatif dan berjuang, bahkan nama undang-undang pun itu bisa disamakan dengan nama mereka. Tapi jangan sampai kemudian ada penumpang gelap. Saya tidak berani memutuskan apakah Prabowo dalam hal ini penumpang gelap atau tidak. Saya kira, maaf ya, kalau soal itu jelas tidak. Kita punya anggota DPR Komisi 2 dan kita memperjuangkan 1 miliar satu desa itu sejak awal. Dan ketika itu prosesnya macam-macam gitu. Ya, Mas Budiman, Mas Budiman, inisiatif ini. Saya bisa bicara? Ya, silakan. Begini, tahun 2004-2009 ada rancang undang-undang pembangunan desa inisiatif DPR. Ketua pansusnya Bapak Sumaryoto dari fraksi PDI Perjuangan, tetapi di ujung cerita undang-undang itu gagal. Kemudian saat periode 2009-2014, saya kebetulan waktu itu mencalonkan diri dari Banyumas Cilacap. Saya didatangi kepala-kepala desa, kemudian saya didatangi para peneliti dari UGM, teman-teman saya lama aktivis di UGM yang kemudian menjadi peneliti. Kita membicarakan, coba Mas Budiman kalau maju apa programnya. Kita diskusi, dan pada waktu itu saya ceritakan dulu ya kronologinya ya. Saya dititipi, kita merumuskan draft undang-undang desa sebagai sesuatu yang diperjuangkan karena 2004-2009 kemarin gagal. Saya harus maju lagi dengan platform itu. Itu saya jadikan janji kampanye dan saya ceritakan itu kepada partai. Apakah saya tanya kepada DPP PDI Perjuangan, apakah kalau saya membawa tema kampanye akan perjuangan undang-undang desa bertentangan atau tidak? Tapi Saudara Budiman, itu sebenarnya banyak juga organisasi-organisasi kepala desa yang mengusulkan. Saya jadi potong dulu ya. Silakan. Saya jangan dipotong dulu. Saya berkonsultasi dengan DPP, dengan Pak Sekjen, Pak Pramono. Nah, ini kan satu story yang sifatnya pribadi. Saya kira ini sudah menjadi undang-undang gitu ya. Bukan enggak saya. Bukan. Sebentar dulu. Sebentar. Saya mau cerita ini partai. Saya mau bicara partai. Saya mau cerita lebih riwayatnya lebih detail lagi. Kemudian kata Sekjen mengatakan, oh ya, itu bahkan menjadi garis partai dan itu sudah ditetapkan di dalam Rakernas PDI Perjuangan Undang-Undang Desa. Satu itu. Sehingga kemudian di kampanye kala dan itu pada tahun 2000 ketika kami terpilih semua 2009, ternyata di prolegnas DPR tidak ada namanya undang-undang desa sebagai daftar undang-undang yang akan dimasukkan dalam program legislasi nasional. Artinya tidak ada dalam daftar untuk dibicarakan. Pada waktu itu saya ditemui berbagai macam organisasi kepala desa mengatakan, Mas Budiman kemarin katanya 2009 kampanye tentang undang-undang desa. Kami meminta undang-undang desa menjadi suatu undang-undang, tapi nyatanya tidak ada di program legislasi nasional. Bagaimana kalau kita desak bareng-bareng? Akhirnya terjadilah demonstrasi 40.000 kepala desa tanggal 22 Februari 2010. Bahkan sebelumnya juga sudah banyak dari perangkat desa yang berdemonstrasi gitu. Saya belum selesai. Enggak, begini Bang Budiman, saya kira kalau kita bicara masalah kronologi semacam itu akan terlalu banyak klaim. Kita berbicara tentang ini sesuatu fokus ya, bagaimana kan tadi ada semacam seolah-olah ada membajak. Saya kira tidak ada yang membajak. Surat dari Pak Prabowo itu adalah komitmen terhadap desa. Saya mau cerita versi saya tadi. Tadi cerita tentang pertemuan Oktober. Artinya setiap partai pasti akan punya story yang berbeda-beda. Yang sama. Kemudian saat dibentuk pansus tahun 2012, terpilah pimpinan-pimpinan pansus, yaitu Pak Ahmad Muqom dari P3, saya dari PDI Perjuangan, Pak Khotibul Umam dari Partai Demokrat, dan Pak Ibnu Muzir dari Golkar. Itu adalah pimpinan pansus undang-undang desa. Kemudian kita ada pansus, ada dari Hanura, ada dari PKB, ada dari PAN, ada dari PKS, ada dari P3, ada dari Gerindra. Berkumpullah semua di sana, ya, membicarakan undang-undang desa dengan semangat persaudaraan. Bahkan Pak Menteri pernah menyampaikan kepada kami bahwa pertama kali kami ini membahas sebuah undang-undang tidak ada politik antar partai, tidak ada klaim antar partai, tercipta sebuah kerukunan, solidaritas sudah luar biasa. Dan kami merasa bahwa memang tidak perlulah ada satu partai pun berbicara. Semangat persaudaraan itu terbentuk dalam pansus. Silakan bisa ditanyakan pada Pak Mendagri dan pada Dirjen Pak Tarmizi Karim. Nah, sehingga kemudian kita ada semacam gentleman agreement di kalangan pansus bahwa ini bukan soal partai, ini soal bangsa. Ini semua pihak harus berbicara
semua pihak boleh berbicara soal ini. Nah, kemudian memang jadi masalah tatkala ada kami dengar. Jadi soal surat ini kemudian kami mendapatkan laporan dari desa-desa. Mas Budiman, ada surat seperti ini bagaimana? Ya udah nanti jadi Mas Budiman, jadi semuanya ini baik-baik saja sebelum ada surat edaran itu beredar. Anda juga jangan berpihak, tapi begini. Kalau kita baik-baik aja selama ini antar partai. Kalau kita lihat begini, ini adalah satu surat komitmen. Gimana masalahnya? Tidak ada masalah apa-apa. Kalau misalnya setiap calon presiden atau setiap pimpinan partai mau menyatakan komitmen yang sama, itu lebih bagus. Ini demi kepentingan desa dan artinya ini komitmen bersama. Tapi kebetulan kami yang waktu itu sejak awal mengatakan kepada pimpinan-pimpinan dan datang Ketua Umum Abdesi, PPDI, para ini komitmen yang memang sudah pasti akan terjadi pada tahun 2014. Jadi ini kan pada waktu itu ini komitmen bahwa ini yang akan kami perjuangkan. Jadi ini sesuatu yang harus diperjuangkan, dan kalau ini Gerindra dapat mandat, inilah yang akan kita perjuangkan. Jadi tidak ada masalah, tidak ada pertentangan. Dan ini bukan masalah sejarah atau karena sudah menjadi undang-undang, nggak perlu diperjuangkan. Dia sudah menjadi keharusan dan undang-undang ketika itu belum diketuk. Undang-undang Desember. Undang-undang itu baru diketuk tanggal 18 Desember. Dan waktu itu ada perdebatan tentang angka, tentang masa jabatan, kemudian juga tentang bagaimana nilai nominal. Nilai nominal yang menyebutkan nilai nominal 1 miliar itu adalah. Dan ini kalau Prabowo merasa bahwa ini sebetulnya sudah cukup baik buat bangsa dan bukan sekedar bicara menang pemilu, apalagi melakukan kampanye secara mendompleng. Ini seharusnya nanti dulu ketika sudah menyadari bahwa apa yang disuarakan katakanlah pada tanggal 26 Oktober itu kemudian betul-betul harapannya menjadi kenyataan ketika disahkan oleh DPR pada 18/2013, buat apa lagi kemudian ada penekanan bahwa sayalah yang terlebih dahulu membicarakan mengenai angka 1 miliar. Tidak pernah itu saya pikir poin secara substansial di dalam surat yang menurut Mas Budiman tadi itu akan jadi masalah, karena poin terpenting memang ketika undang-undang sudah disahkan. Anggaran itu sejak tahun 2011 sudah muncul. Sebentar Bapak-Bapak, sebentar Mas Budiman, kita jeda dulu sekarang, kita jeda dulu. Apakah memang benar? Sekarang kita masih membahasnya secara lebar nih Mas Toto. Tadi saya pikir jelas substansi perdebatan kronologi, saya pikir memang agak sulit ya, walaupun saya tahu sekali Mas Budiman berjuang dalam konteks itu. Tetapi ketika memang sudah diundangkan, itu adalah rumusan dari hampir semua partai. Tapi yang menarik tadi, secara substansial seharusnya Prabowo ketika memang adalah seorang negarawan cukup berterima kasih apa yang sudah menjadi visi misinya, rencana programnya ternyata disahkan oleh DPR. Saya saya sepakat dengan Mas Budiman, siapapun yang jadi presiden, uang ini akan tetap dikucurkan. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tetap akan. Tapi Mas Toto, saya harus klarifikasi bahwa ketika Pak Prabowo melakukan komitmen itu belum jadi undang-undang. Artinya kemudian ketika komitmen kita itu justru sudah berhasil menjadi sesuatu kenyataan, itu buat apa ditindaklanjuti dengan sebuah surat, apalagi kepala suratnya itu juga ini sangat sensitif begini. Suratnya itu juga sebelum maksudnya sudah dirancang setelah komitmen, kita kan tidak tahu tanggal berapa. Sekarang secara kronologis saya ingin berbicara lebih jauh. Kenapa kemudian ini menjadi menarik? Sempat ada sebuah kasus misalnya yang ini diperiksa oleh Bawaslu Lampung gitu ya. Ketua Abdesi Lampung itu kebetulan namanya sama dengan Ketua Umum Gerindra, Suhardi Buyung kalau tidak salah, itu juga mengalami proses pemeriksaan karena dianggap berkampanye dan jelas-jelas katanya mengatakan akan mendukung Prabowo beserta perangkat desa Selampung. Kebetulan pada tanggal 19 Desember, sehari setelah undang-undang yang disahkan oleh DPR, juga ada pernyataan itu dirilis di media yang mengatakan dari pihak Ketua Abdesi Lampung tadi, Prabowo sudah terlebih dahulu dari tanggal 26 Oktober dan bahkan dia mengatakan kalau tidak ada komitmen dan deklarasi dari Prabowo mengenai uang 1 miliar ini, mungkin parlemen tidak akan mengesahkan karena Komisi 2 katanya tadi mengatakan setelah pileg katanya. Nah, itu menurut Abdesi. Menurut saya ini harus clear karena pada akhirnya kalau itu kan bicara masalah pendidikan politik, itu interpretasi. Kita harus bicara juga siapa yang mendompleng, itu saya sepakat. Jadi bukan masalah Toto ya. Ada seorang, saya kira kalau Pak Prabowo begitu, Bu Mega, semua itu akan lebih bagus. Itu akan mendorong. Nah, ketika itu kita melihat kalau tidak didorong undang-undang desa ini dengan pernyataan komitmen ya, ketika itu 26 Oktober, ya kita mungkin tidak tahu kapan ini mau diundangkan, berapa nominalnya dan sebagainya. Jadi kita mau mendorong. Saya pikir berhak marah ya. Kalau sampai klaim ini klaim luar biasa loh. Kalau tidak ada deklarasi dari Prabowo. Kita ikut mendorong. Ini sudah interpretasi. Bukan interpretasi, ini silakan dibaca. Deklarasinya 26 Oktober. Kalau pengiriman surat ke seluruh desa itu sampai kapan? Mengikuti itulah. Ya setelah itu. Jadi kita ingin sebetulnya mendorong, dan ini sebenarnya kemenangan rakyat bukan kemenangan siapa-siapa. Mas Budiman silakan.
aparatur desa, kepala desa. Putri, saya bisa, tolong saya jadi fotos ya, karena silakan Mas Budiman, silakan. Saya tidak punya keistimewaan ada di dalam studio. Gini, dalam perbincangan kami tentang anggaran itu jauh sebelum bulan Oktober, nyaris hampir semua fraksi partai-partai sepakat, bahkan jauh sebelum Oktober, bahwa harus ada anggaran untuk desa. Jumlahnya ada yang 10% dari total APBN, ya, ada yang kemudian jadi angka juga sudah ditentukan ya daerah, jauh, ya, artinya begini, sudah ada perbincangan itu, dan itu saat kami memutuskan pada akhirnya, bisa jangan dipotong ya, ketika pada akhir kami memutuskan, tidak ada satupun dari kami menjadikan pernyataan Pak Prabowo sebagai pertimbangan untuk mengatakan, ayo kita jadikan ini sebuah keputusan DPR karena Pak Prabowo sudah menyatakan itu. Ya.